Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitah Fatihatul Salihah dari kelas 10 MIPA 8 akan mempresentasikan tentang kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Banten. Awal mula Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Pada tahun 1524, Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu, Kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis, namun dibantu oleh tentara Demak. Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banten, namun ia tak mengangkat dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati memilih menjadi Sultan Cirebon. Banten diserahkan kepada anaknya Sultan Hasanuddin. Ia diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552. Saat itu, pusat pengembangan agama Islam di Jawa masih terpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Pemimpin Kerajaan Banten yang pertama Maulana Hasanuddin, kedua Maulana Yusuf, ketiga Maulana Muhammad, keempat Pangeran Ratu, kelima Sultan Abu Al-Malik Ahmad, dan keenam Sultan Ageng Tirtayasa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor-faktornya adalah yang pertama, letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Kedua, jauhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa itu, seperti orang-orang Arab mendirikan kampung Pakojan, orang Cina mendirikan kampung Pacinan, orang Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa, dan sebagainya. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa baik, karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Selanjutnya, keruntuhan Kesultanan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Hal ini mulai dimanfaatkan oleh VOC. Strategi yang dilakukan VOC untuk menaklukkan Banten adalah divide et impera atau politik adu domba. VOC mendapatkan celah kelemahan dari Sultan Ageng Tirtayasa melalui putra mahkotanya yang bernama Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Sultan Haji yang sangat berambisi untuk berkuasa di Banten akhirnya membuat perjanjian dengan VOC untuk menyingkirkan ayahnya dari tahta Kesultanan Banten. VOC lebih memihak kepada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus terpaksa mundur ke pedalaman Sunda dengan kedua anaknya, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tapi pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia, dan dilanjutkan pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC tahun 1682. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC menguasai Banten sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sehingga Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya dipilih sebagai pengganti Sultan Haji, kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Penyerangan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin. Penyerangan tersebut akibat Sultan menolak permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyar. Sehingga tahun 1813 Kesultanan Banten mengalami kemunduran dan keruntuhan dikalahkan oleh Inggris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.